Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok saya, yaitu membahas tentang teori Hildegard Peplau. Yang pertama yaitu biografinya. Biografi Hildegard Peplau. Beliau lahir pada tahun 1909 di Reading, Pennsylvania. Beliau memperoleh pelatihan pendidikan berdasarkan psikologi, keperawatan, dan psikiatri di institut seperti Sekolah Perawat Rumah Sakit, Bennington College and Teachers College, Universitas Columbia. Selanjutnya, pengembangan profesionalnya membawanya menjadi penyelia di Rumah Sakit Potsdam, kepala keperawatan di Bennington, dan bekerja di Korps Perawat Angkatan Darat. Dia juga menjadi direktur eksekutif dari American Nurses Association, di mana 1 tahun kemudian dia menjadi presiden dan melakukan berbagai kegiatan di berbagai pusat perawatan psikiatris sambil juga melakukan penyelidikan dan pengajar teoritis. Beliau meninggal pada 17 Maret 1990 di Sherman Oaks, California. Dia ditambahkan ke Hall of Fame dari American Academy of Nursing pada tahun 1994. Beliau juga pernah bekerja dengan WHO, NIMS, dan Korps Perawat. Selanjutnya yaitu model keperawatan menurut Hildegard Peplau yang akan dijelaskan oleh Mbak Amelia. Dipersilahkan. Model, konsep, dan teori keperawatan yang dijelaskan Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencangkup 4 komponen sentral. Yang pertama yaitu ada pasien, yang kedua perawat, yang ketiga masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, dan keempat proses interpersonal. Skema penerimaan pasien baru dengan mengaplikasikan model komunikasi interpersonal Hildegard Peplau. Yang pertama, penerimaan pasien baru, ada orientasi lingkungan, yang kedua tenaga perawatan, dan yang ketiga tenaga medis, keempat tata tertib ruangan, dan ada komunikasi interpersonal, kemudian perawat, pasien, ada pasien MRS, pasien lain, dan juga feedback positif dari pasien terbuka kepada perawat mengenai kondisinya, orientasi terhadap lingkungan, perawat medis dan tertib baik, dan yang ketiga pasien selesai terjaga. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Rani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada pasien. Pasien merupakan sistem dari yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan serta selalu berupaya memenuhi kebutuhan dan mengintegrasikan belajar pengalaman. Pasien adalah subjek yang langsung dipengaruhi oleh adanya proses interpersonal. Kedua, perawat. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif, sedangkan pasien mengenali isi yang menjadi tujuan. Hal ini berarti dalam hubungan dengan pasien, perawat berperan sebagai mitra kerja
pendidik, narasumber, pengasuh, pengganti, pemimpin, dan konselor sesuai dengan fase proses interpersonal. 6 perawat menurut teori Peplau. Yang pertama, mitra kerja, narasumber, pendidik, kepemimpinan, pengasuh pengganti, atau yang ke-6 konselor. 3. Masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit atau sumber kesulitan. Dalam model Peplau, ansietas merupakan konsep yang berperan penting karena berkaitan langsung dengan kondisi sakit. Dalam keadaan sakit, biasanya tingkat ansietas meningkat. Oleh karena itu, perawat pada saat ini harus mengkaji tingkat ansietas klien. Berkurangnya ansietas menunjukkan bahwa kondisi klien semakin membaik. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teori keperawatan Peplau dan kaitannya dengan komponen utama keperawatan, paradigma keperawatan. Yang pertama, keperawatan. Keperawatan didefinisikan oleh Peplau sebagai proses yang signifikan bersifat terapeutik dan interpersonal. Keperawatan merupakan instrumen edukatif, kekuatan yang mendewasakan dan mendorong pribadi seseorang dalam arah yang kreatif, konstruktif, produktif, personal, dan kehidupan komunikasi. Proses keperawatan memiliki tanggung jawab legal di dalam pemanfaatan keperawatan secara efektif. Berikut segala konsekuensinya bagi klien. Yang kedua, individu. Individu menurut Peplau adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan. Yang ketiga, kesehatan. Menurut Peplau, kesehatan adalah sebagai sebuah simbol yang menyatakan secara tidak langsung perkembangan progresif dari kepribadian dan proses kemanusiaan yang terus-menerus pada keadaan kreatif, konstruktif, produktif di dalam kehidupan pribadi maupun komunitas. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan menurut Peplau adalah kekuatan yang berada di luar organisme dan berada dalam konteks kultural. Kelebihan teori Peplau. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kejiwaan pasien untuk lebih baik. Yang kedua, dapat menurunkan kecemasan klien. Yang ketiga, dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik. Yang keempat, yaitu dapat mendorong pasien untuk lebih mandiri. Kekurangan teori Peplau, yaitu hanya berfokus pada kejiwaan pasien dalam penyembuhannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.